Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiketina Cayanti, saya dari Offering D14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai emotional disorder. Yang pertama adalah pengertian emotional disorder atau gangguan emosional. Pengertiannya adalah suatu kondisi di mana tanggapan perilaku atau emosional seorang individu sangat berbeda dari norma-norma yang umumnya diterima sesuai dengan usia dan etis atau budaya yang memberikan dampak buruk. Di sini seperti halnya dengan seorang anak yang sudah dewasa akan cenderung malu untuk menunjukkan kemarahannya di depan umum. Tapi di sini anak tersebut justru malah melampiaskan kemarahannya di depan umum. Selanjutnya adalah jenis-jenis emotional disorder atau gangguan emosional. Yang pertama ada perilaku agresif. Maksudnya di sini itu sikap yang ditunjukkan untuk mendapatkan perhatian dan cenderung anak tersebut akan menjadi pemarah. Selanjutnya ada antisosial, yaitu penolakan terhadap nilai-nilai umum dan sosial, tetapi tetap menerima nilai dan aturan sesama teman kelompok. Namun, anak tersebut akan cenderung melakukan pelanggaran seperti pelanggaran sekolah dan juga mungkin penyalahgunaan obat-obatan. Selanjutnya, kecemasan atau menarik diri, yaitu kesadaran diri yang berlebihan, menyamaratakan perasaan, ketakutan, kecemasan, dan bahkan depresi yang dalam, terlalu sensitif, dan juga mudah sekali malu. Dan yang terakhir ada perilaku psikotik, yaitu mengungkapkan ide-ide yang aneh, bicara diulang-ulang, tidak sensitif, dan memperlihatkan sifat aneh. Berikutnya, penyebab dan faktor-faktor terjadinya emotional disorder atau gangguan emosional. Penyebabnya yang pertama, stres atau banyak pikiran. Di sini, kemungkinan anak memiliki banyak masalah sehingga menimbulkan anak menjadi banyak pikiran dan stres. Berikutnya, memendam hasrat atau keinginan. Anak kemungkinan memiliki keinginan, namun mereka lebih memilih diam dan memendamnya sendiri karena mereka merasa orang lain tidak dapat membantunya. Selanjutnya, dikucilkan dari lingkungan sosial. Biasanya anak yang terlalu pendiam tidak memiliki teman sehingga mereka lebih sering dikucilkan. Dan yang terakhir, kurangnya rasa percaya diri. Ini berasal dari dalam diri anak sendiri. Selanjutnya ada faktor-faktor. Yang pertama, faktor keluarga. Di sini lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi seorang anak. Selanjutnya ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini seperti sekolah, teman sebaya, tetangga, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kepribadian, yaitu sikap dan perasaan yang ada di dalam diri anak sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang mengalami emotional disorder. Yang pertama, pupil mata mengalami dilatasi, yaitu pupil mata akan cenderung melebar atau membesar. Yang kedua, tekanan darah dan denyut nadi meningkat. Yang ketiga, keringat meningkat sementara sekresi saliva atau maksudnya air liur akan menurun. Dan yang terakhir, pernafasan akan menjadi lebih cepat. Berikutnya contoh-contoh emotional disorder. Yang pertama ada kecemasan, yaitu suatu sensasi takut yang menyeluruh. Namun dalam hal ini merupakan suatu kewajaran atau normal. Tapi jika sudah berlebihan dapat menjadi sesuatu yang abnormal. Ciri-ciri penderita gangguan kecemasan meliputi ciri fisik seperti gelisah, berkeringat, jantung berdegup kencang, gemetar, sering buang air kecil, dan lain-lain. Ada juga ciri perilaku seperti perilaku menghindar dan perilaku dependen. Maksudnya anak cenderung menggantungkan dirinya dengan orang lain.
Ada juga ciri kognitif seperti merasa tidak bisa mengendalikan diri, merasa ingin melarikan diri, dan juga serasa ingin mati. Faktor kognitif yang menyebabkan gangguan kecemasan adalah prediksi anak yang berlebihan terhadap ketakutan dan salah mengartikan sinyal-sinyal tubuh. Namun, ada langkah-langkah untuk meminimalisir gangguan kecemasan ini. Yang pertama, psikoanalisis radiosional, yaitu membantu orang atau anak ini untuk mengatasi konflik-konflik yang tak sadar. Yang kedua, pendekatan psikodinamika, yaitu membantu anak ini untuk mengembangkan tingkah laku yang lebih adiktif. Kemudian yang ketiga, terapi humanistik, yaitu membantu anak ini untuk mengidentifikasi dan menerima dirinya yang sejati. Yang keempat, pendekatan kognitif, yaitu mengidentifikasi dan membenarkan pola pikir anak yang salah yang melandasi reaksi-reaksi kecemasan tersebut. Dan yang terakhir, dengan kognitif behavioral therapy, yaitu pelatihan pernapasan atau mediasi ketika kecemasan tersebut muncul. Namun teknik ini diberikan untuk penderita kecemasan yang disertai dengan rasa panik. Berikutnya ada stres, yaitu lingkungan atau peristiwa yang mengancam mereka dan membebani kemampuan mereka. Stres ini disebabkan karena seperti kehilangan pekerjaan, kematian orang terdekat, dipenjara karena suatu hal, dan lain sebagainya. Gejala yang ditunjukkan ketika mengalami stres ini seperti kehilangan selera makan, kelemahan otot, dan juga respon stres dimulai dengan reaksi hadapi atau lari. Dan yang terakhir ada stres pasca trauma, yaitu gangguan mental pada seorang anak yang muncul setelah mengalami suatu pengalaman buruk dalam kehidupannya atau suatu peristiwa yang mengancam keselamatan jiwanya. Contohnya seperti penyiksaan, penganiayaan anak, pemerkosaan, bencana alam, dan lain sebagainya. Namun, gangguan ini dapat diminimalisir dengan cara terapi kognitif behavioral, sama halnya yang dilakukan pada contoh emotional disorder pada gangguan kecemasan tersebut tadi. Dan yang terakhir, contoh kasus emotional disorder dan solusinya. Contoh kasusnya di sini yaitu Bobby adalah seorang remaja yang sedang kuliah di sebuah universitas. Sudah beberapa hari ia memiliki kebiasaan aneh yang tidak bisa dihentikan. Kebiasaannya itu mencuci tangannya lebih dari 10 kali dalam satu hari. Semua temannya heran melihat perilaku Bobby tersebut. Setelah ia berkonsultasi dengan psikolog di sekolahnya, ia baru tahu apa yang terjadi. Psikolog menanyakan apa yang menyebabkan ia menjadi seperti itu. Lalu Bobby mulai menceritakan kejadian yang sebenarnya. Bobby adalah kakak dari Adi. Saat kecil, keduanya pernah bertengkar. Bobby tanpa sengaja mengambil gunting dan menorehkannya ke lengan adiknya, Adi. Akibatnya, lengan Adi terluka dan menyebabkan cacat. Sehingga peristiwa ini membuat Bobby merasa bersalah dan dia terus-menerus memikirkan kesalahannya ini. Sehingga setiap kali ia mengingatnya, ia akan mencuci tangannya berulang-ulang. Solusi dari kasus tersebut yaitu berdasarkan contoh kasus bisa dilihat bahwa obsesif atau pemikiran yang
dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Sedangkan kompulsif adalah pelaksanaan dari pemikirannya tersebut, seperti halnya yang dilakukan Bobby, seperti yang dia lakukan, yaitu mencuci tangan lebih dari 10 kali dalam sehari. Perilaku ini merupakan ritual pembebasan dari dosa pada orang tersebut. Dengan mencuci tangan, ia berharap bisa membersihkan dosa yang telah dia perbuat. Obsesif kompulsif ini biasanya cenderung pada perilaku bersih-bersih. Dengan seperti ini, orang yang obsesif kompulsif sebenarnya mengalami depresi. Namun, terapi yang bisa diterapkan yaitu kognitif behavioral. Ini maksudnya pendekatan secara emosional terhadap si penderita atau pada Bobby tersebut. Berikutnya, mengalihkan pikiran penderita ke arah yang lebih positif, dan yang terakhir dilakukan dengan terapi obat-obatan seperti obat psikoleptik, lorazepam, clobazam, bromazepam, dan oxazolam, dan lain-lain. Kesimpulan dari materi ini yaitu emotional disorder merupakan suatu kondisi di mana tanggapan perilaku atau emosional seseorang berbeda dengan norma-norma yang umumnya diterima sesuai dengan usia, etnis atau budaya yang memberikan dampak buruk. Selanjutnya, jenis-jenis dari emotional disorder ini, yang pertama ada perilaku agresif, antisosial, kecemasan atau menarik diri, dan perilaku psikotik. Selanjutnya, sebab-sebab atau penyebab dari emotional disorder ini, yang pertama ada stres atau banyak pikiran, memendam keinginan, dikucilkan dari lingkungan sosial, dan kurangnya rasa percaya diri. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan emotional disorder ini, yang pertama ada faktor keluarga, yaitu faktor yang sangat berperan penting dalam perkembangan emosi seorang anak. Selanjutnya, lingkungan sosial seperti sekolah, teman sebaya, dan tetangga, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kepribadian, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri atau diri anak itu sendiri. Ciri-ciri dari emotional disorder sendiri, yang pertama seperti pupil mata mengalami dilatasi, yaitu pelebaran atau membesar. Selanjutnya, tekanan darah atau denyut nadi menjadi meningkat, keringat meningkat, dan pernapasan menjadi lebih cepat. Selanjutnya, contoh-contoh dari emotional disorder sendiri, yang pertama ada kecemasan yang meliputi ciri fisik seperti gelisah, denyut jantung berdetak kencang, sering buang air kecil, dan lain sebagainya. Dan ciri perilaku yaitu perilaku menghindar dan perilaku dependen, yaitu perilaku bergantung dengan orang lain. Dan ada ciri kognitif, yaitu seperti merasa tidak bisa mengendalikan diri, merasa ingin bunuh diri. Biasanya penyebabnya karena dan lain sebagainya. Selanjutnya, selain kecemasan, yaitu ada stres, kehilangan orang terdekat, dan lain sebagainya. Dan biasanya di gangguan ini diperlihatkan seperti selera makan jadi berkurang, otot menjadi lemah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada stres pasca trauma, yaitu gangguan mental yang terjadi pada seseorang karena akibat masa lalu yang buruk dalam kehidupannya, seperti penganiayaan, penyiksaan, bencana alam, dan lain sebagainya. Sekian kesimpulan ini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.